Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, di episode yang ke-14 ini kita akan bicara tentang karir di supply chain. Nah, saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah seorang supply chain trainer. Beliau adalah Bapak Efrata Denny Saputra Yunus. Selamat siang Pak Efrata. Selamat siang Pak Nur Hadi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesediaannya mengisi episode ke-14 di podcast Bicara Supply Chain, Pak. Apa kabarnya ini di Jakarta? Kabar baik, luar biasa, Pak Nur Hadi. Luar biasa ya, meskipun ada rencana pindah ke Kalimantan ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Pak Efrata ini dikenal sebagai supply chain trainer ya. Beliau lama di bidang ini. Dan kita akan mengulas, belajar dari beliau, pandangan beliau tentang karir di supply chain. Sebelum dimulai, boleh kenalan dulu Pak Efrata dengan teman-teman pendengar podcast ini. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Dan perkenalkan, nama saya Efrata Denny Saputra Yunus, biasa dipanggil Efrata. Dan saya kurang lebih sudah 15 tahun di supply chain ya. Perkenalan saya mulai kuliah dulu S1 di Teknik Industri Telkom University. Kemudian saya lanjutkan S2 saya di Melbourne di Deakin University. Saya ambil 2 gelar. Yang pertama Master of Commerce, spesialisasinya di Business System Development. Kemudian yang kedua adalah Master of Information System, spesialisasinya di Supply Chain Management. Jadi saya mencoba untuk menspesialisasikan diri saya di supply chain management. Nah, kemudian saya mulai berkarir di Indonesia, waktu itu di perusahaan Amerika, Kraft Foods Indonesia. Kemudian Kraft Foods Indonesia ini berjualan keju, kemudian juga biskuit, serta konfeksioneri seperti coklat. Kemudian saya pindah ke perusahaan Australia, itu Campbell's Arnold Indonesia. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan Inggris, GlaxoSmithKline Indonesia, GSK. Nah, kemudian saya memutuskan untuk sekarang saya adalah founder dan CEO dari PT Edukon Selaras Cita Mandiri atau disingkat Edu SCM. Perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi serta edukasi dan memberikan sertifikasi. Kami bekerja sama dengan ISCA atau International Supply Chain Education Alliance untuk memberikan sertifikasi di bidang supply chain. Kami sudah PKP dan kami juga mempunyai klien-klien di beberapa BUMN serta perusahaan swasta. Dan sehari-hari saya juga lebih banyak untuk memberikan training dan sertifikasi untuk supply chain. Jadi mudah-mudahan di dunia supply chain di Indonesia ini semakin berkembang karena banyak peluang yang kita bisa lihat di sana. Betul sekali Pak. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya. Mengawali topik ini, saya ingin mendapatkan pandangan Bapak ya. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat perkembangan industri supply chain di Indonesia, Pak? Dari sisi 2 hal ya, dari growth-nya sendiri dan kesiapan sumber daya manusianya. Monggo Pak. Iya. Sebenarnya menarik kalau bicara tentang supply chain karena di Indonesia ini ada 3 school of thought yang pertama yang beranggapan bahwa supply chain adalah bagian dari logistik. Kemudian yang kedua itu adalah yang beranggapan bahwa logistik itu bagian dari supply chain. Dan yang ketiga itu adalah yang beranggapan bahwa logistik dan supply chain. Nah gitu. Kalau kita berdiskusi kadang
chain, ada yang mengatakan supply chain adalah bagian dari logistik dan logistik berkembang di Indonesia gitu ya. Yeah. Dan kita juga melihat bahwa perkembangan e-commerce ini sekarang juga meningkatkan potensi dari industri logistik itu tersebut, sehingga dengan kata lain supply chain juga tergiring ya, karena supply chain adalah bagian dari logistik. Nah, kemudian ada school of thought yang kedua mengatakan bahwa logistik itu bagian dari supply chain karena supply chain ini luas sekali dan logistik adalah bagian di dalamnya. Dan karena juga ini sebagai kita juga mempunyai tantangan di infrastruktur untuk mengkoneksikan logistik yang ada di Indonesia, sehingga school of thought yang kedua ini juga mengatakan supply chain sedang berkembang karena logistik ada di dalamnya gitu ya. Dan yang menarik adalah yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa logistik dan supply chain gitu ya. Jadi logistik dan supply chain ini adalah satu bagian yang tidak ini adalah satu. Jadi kalau sudah bicara tentang logistik, maka itu adalah supply chain. Jadi mengakomodir dua-duanya. Jadi kalau dalam kata lain bahwa karena kita lihat master plan dari negara kita ini adalah meningkatkan infrastruktur khususnya transportasi, kemudian koneksivitas antar daerah, kemudian juga manusia, dan sangat bagus sekali potensi itu di Indonesia, khususnya untuk beberapa tahun ke depan ya. Dan kalau mengenai sumber daya, terus terang saja untuk di Indonesia, kalau udah bicara tentang logistik, warehouse, transportasi, itu sepertinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang pendidikannya tidak seperti di industri yang lain ya. Contohnya misalnya kita kalau mendengar seseorang yang bekerja di warehouse, itu anggapannya orang yang pendidikannya minimal SMA, karena dia hanya bekerja di warehouse. Atau misalnya yang bekerja di bidang transportasi, itu juga anggapannya pendidikannya juga tidak tinggi gitu ya. Kalau dibandingkan contohnya misal dengan bankers gitu ya, atau industri yang lain. Nah, jadi untuk kualitas SDM di Indonesia sendiri, karena kita sering beranggapan seperti itu, ini juga bukan serta-merta tidak ada asal muasalnya. Nah, kalau kita lihat di beberapa universitas atau pendidikan tinggi di Indonesia, ini juga sangat jarang sekali kita bertemu dengan misalnya jurusan supply chain gitu ya. Dan itu juga mungkin ada dan masih relatif baru di Indonesia. Dan ini ya tantangan yang cukup menarik untuk di Indonesia agar kompetensi di bidang supply chain khususnya jadi bisa lebih berkembang. Jadi kita bisa mengikuti arah kalau kata orang kan supaya kita bisa maju ikut arus daripada ikan besar ya. Jadi kalau ikan kecil itu jangan berlawanan arus dengan ikan besar. Betul. Karena negara kita sebagai ikan besar sedang berenang menuju ke arah industri supply chain ini. Jadi mari kita sama-sama untuk mengikuti arah dari negara kita. Mungkin begitu Pak Nur Hadi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas intronya ya, perihal profesi di bidang supply chain. Nah, kalau dari interaksi yang Bapak sudah lakukan selama ini ya, sudah pernah melakukan training atau mungkin consulting ya, seberapa besar sebenarnya minat teman-teman khususnya fresh graduate ya untuk menekuni bidang ini Pak? Ya, saya sudah sering mengadakan training, public training khususnya untuk supply chain. Tapi terus terang untuk fresh grade ataupun mahasiswa itu jadi ada 1-2 gitu ya yang ikut. Tapi setelah kita bicara, ternyata mereka itu kurang memahami tentang supply chain itu apa. Dan yang uniknya juga, saya sering bertanya sebelum memulai dengan workshop, yaitu saya bertanya dengan siapa yang kira-kira punya cita-cita waktu kecil itu bekerja di bidang supply chain. Dan uniknya hampir tidak pernah ada yang menjawab bekerja cita-cita supply chain, termasuk saya. Jadi rata-rata kalau orang Indonesia kan kalau ditanya cita-cita ya mau jadi dokter, tentara, pilot, polisi gitu ya. Tapi kalau di bidang supply chain itu enggak. Nah, jadi kalau saya lihat sih untuk misalnya fresh grade untuk ahli di bidang supply chain, sebenarnya setelah mereka
tahu apa itu supply chain, ini adalah satu posisi yang sangat menjanjikan karena dia akan memahami end to end dari banyak kompetensi yang harus digali di sana. Tapi kalau misalnya mereka yang masih fresh grade itu merasa mereka masih belum cukup percaya diri untuk ada di bidang ini, sehingga jarang juga yang ikut dalam pelatihan supply chain. Padahal salah satu cara yang paling mantap untuk meningkatkan kompetensi mereka adalah mengikuti pelatihan dan bisa sharing langsung dengan mungkin rekan peserta pelatihan yang sebagai praktisi ya Pak ya. Betul. Ya. Baik Pak. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak ke teman-teman para pendengar podcast ini ya, khususnya teman-teman yang Bapak sebutkan tadi, teman-teman fresh graduate ya. Contoh konkret profesi ini kalau di bidang industri itu seperti apa? Karena terminologi supply chain itu buat teman-teman ini kan relatively sangat wider sekali ya. Nah, contoh konkret profesi ini mungkin Bapak bisa bantu jelaskan ke teman-teman, mungkin juga ada karir path-nya itu akan seperti apa? Ya. Jadi supply chain ini mungkin kalau saya menjelaskan ini adalah school of thought yang kedua tadi ya, yaitu logistik adalah bagian dari supply chain. Karena sudah banyak perusahaan sekarang yang berarah ke school of thought yang kedua ini ya. Jadi kalau bicara logistik itu adalah bagian dari supply chain. Jadi kalau karirnya, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam perusahaan, mungkin supaya lebih jelas kita membagi perusahaan ini menjadi 4 industri ya. Kalau di Indonesia ini industrinya terkenal dengan GEMS atau istilahnya GMS. Jadi kalau dibaca GEMS gitu kan. Nah, G ini adalah genetik. Genetik ini adalah industri yang berkecimpung di bidang makhluk hidup. Jadi misalnya kehutanan, kelautan, perikanan, perkebunan. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan genetik. Nah itu industri yang G yang pertama. Dan yang kedua adalah industri yang E. E itu ekstraktif. Kalau ekstraktif ini berarti industri yang berhubungan dengan mengambil dari misalnya tambang gitu ya. Nah itu ekstraktif. Nah kemudian yang berikutnya adalah manufaktur. Nah manufaktur ini ya kita tahu ya manufaktur, tapi ini dibagi dua. Jadi ada manufaktur yang mengolah dari awal sampai dengan produk jadi, dan kemudian manufaktur yang kedua adalah yang merakit ya. Jadi dia hanya mengambil dan merakit, jadi tidak ada pengolahan transformasi produk, jadi hanya di assembly saja. Nah yang keempat itu adalah S, service atau jasa. Jadi jasa ini ya kita bisa bicara logistik termasuk jasa, kemudian ada industri perbankan dan asuransi lain sebagainya itu jasa ya. Nah kalau kita bicara pertama kali masuk ke industri GEMS gitu ya, katakanlah yang ketiga pertama itu genetik, ekstraktif dan manufaktur. Ini agak gampang untuk melihat posisi-posisi yang berkaitan dengan supply chain. Jadi misalnya logistik ada di industri tersebut, kemudian ada bagian pengadaan, kemudian ada bagian manufaktur di pabriknya, kemudian ada bagian untuk perencanaan, kemudian ada bagian untuk pengiriman gitu. Jadi kalau mungkin kita bicara ada model yang sering digunakan itu model SCORE ya. Itu ada planning, ada sourcing, ya kan? Kemudian ada make, ada deliver, ada return dan enable. Nah itu bisa menjadi panduan bagian-bagian apa saja yang ada di supply chain. Nah selain di industri 3 pertama tadi juga ada industri jasa. Jadi kalau bicara tentang industri jasa ini juga ada supply chain-nya. Kita contoh jasa itu adalah hotel misalnya. Jadi pada saat kita masuk ke hotel, kita tentu akan melihat hotel ini bintang berapa. Nah kalau misalnya hotel bintang 5, tapi kita bertemu dengan barang-barang kualitas yang murah, pengadaan barang-barang di hotel tersebut tidak merefleksikan bintang 5, berarti bagian sourcingnya ya, itu ada yang salah tuh. Jadi dia sourcing bintang 1 tapi kok mengatakan bintang 5 gitu ya, jadi agak unik. Nah kemudian misalnya make, kalau make ini kita bicara tentang
ya, tapi ada makanannya juga. Ya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana mengatur supaya kokinya itu bisa memasak makanan yang lezat, nah itu juga bagian dari supply chain. Dan ada di bagian jasa-jasa yang lain juga ada supply chain-nya. Jadi gambarannya ya seorang supply chain director itu akan membawahi bagian planningnya, kemudian bagian sourcing procurement ya, sourcing procurement, kemudian makingnya, kemudian deliver, kemudian bagian return. Nah, return ini unik karena kadang supply chain itu bisa kembali. Jadi misalnya kayak botol air minum yang kaca ya, kadang kita habis minum botolnya dikembalikan ya, atau misal air galon misalnya itu sudah habis bisa kembali lagi. Nah, itu ada bagian juga yang di dalam supply chain itu kembali, return gitu ya. Dan yang terakhir ada enable, bagaimana sistem misalnya teknologi itu bisa mengenable dari semua kegiatan tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagian dari supply chain. Jadi kalau misalnya dilihat, ini benar-benar dari hulu sampai ke hilir ya Pak Nur Hadi. Jadi menarik sekali. Betul. Jadi paling nggak ini sudah ada gambaran khusus buat teman-teman fresh graduate. Jadi mau melangkahnya dari mana dan akan menjadi apa. Bahkan kalau saya perhatikan sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang meng-create suatu posisi sebutannya adalah supply chain officer. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri seperti apa Bapak memandang ini sampai ada level namanya supply chain officer di suatu perusahaan? Ya, betul Pak. Mungkin 20 tahun yang lalu kita search di Google atau lowongan-lowongan pekerjaan itu nggak ketemu ya supply chain officer gitu. Tapi kalau sekarang seperti supply chain officer hampir semua perusahaan punya. Jadi kalau supply chain officer ini biasanya adalah salah satu karir awal untuk meraih misalnya dari officer nanti bisa menjadi supervisor, kemudian bisa menjadi manager, nanti jadi supply chain director gitu ya. Dan inti dari supply chain officer ini bisa dimulai dengan bagian-bagian yang tadi, misalnya dengan permodelan skor. Mungkin dia officer di bagian planning, atau mungkin dia officer di bagian sourcing, atau officer di bagian make atau deliver return ya. Nah, jadi supply chain officer ini ya bisa menjadi salah satu tolok ukur ya untuk perusahaan ini mempunyai karir path yang baik di bidang supply chain, karena nantinya seorang supply chain officer ini dia yang akan mengetahui atau mempelajari dan mempunyai pengalaman mulai dari hulu sampai dengan hilirnya perusahaan, dan akan lebih tahu mengenai jeroan dari perusahaan. Sehingga banyak yang mengatakan sebenarnya kalau sudah berkecimpung di bidang supply chain manajemen ini, karena sudah mengetahui jeroan dari perusahaan, mungkin karirnya itu ya akan lebih baik ya, karena dia tahu benar mengenai supply chain itu. Makanya sekarang ini mulai favorit Pak untuk bekerja di bidang supply chain. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi saya ingin dapat tipsnya dari Bapak ini, khususnya buat teman-teman. Apakah soft skill khusus dan technical skill khusus yang harus dimiliki oleh seorang supply chain expert, saya boleh bilang begitu? Iya. Nah, kalau untuk tips sebenarnya saya sempat menulis juga mengenai tips bagaimana untuk berkarir di supply chain. Jadi intinya itu kita harus memilih dari awal Pak, mau menjadi seorang yang generalis atau menjadi seorang yang spesialis ya. Karena orang itu spesialis ini mempunyai pandangan karir path yang berbeda. Contohnya misalnya untuk seorang generalis tentu dia ingin mempunyai pengetahuan, keterampilan itu berkaitan dengan banyak domain, sehingga kalau salah satu karirnya itu dia bisa menjadi seorang direktur utama di bidang di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang seorang yang dia akan memiliki dasar emosional yang tinggi, kemudian keterampilan kepemimpinannya juga kuat, serta menikmati manajemen manusia, serta dapat membantu tim itu untuk memberi gambaran yang lebih besar. Jadi
keunggulannya juga dia fleksibel terhadap karir di bidangnya, di mana cocok dia bisa pindah ke bidang tersebut dan bisa menunjukkan peran kepemimpinannya di bidang-bidang yang berbeda. Nah, tetapi ada kelemahannya untuk seorang generalis. Jadi kelemahannya adalah dia mengorbankan kedalaman pengetahuannya karena melebar dan sehingga keamanan pekerjaannya itu lebih sulit dipertahankan. Alasannya karena banyak pesaing ya. Dari bidang yang berbeda bisa juga bisa mengancam posisi di karirnya. Jadi kalau kita lihat seorang generalis di bidang supply chain itu biasanya kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang supply chain. Jadi, mungkin karena penugasan dari perusahaan sehingga dia bekerja di bidang supply chain. Nah, ini ada saran untuk yang seorang generalis. Jadi mungkin bisa mengambil kursus singkat ya. Karena kalau misalnya seorang generalis yang mengambil pendidikan formal di bidang supply chain itu mungkin ada kendala karena dia tidak punya latar belakang di bidang supply chain, sehingga misalnya kursus singkat atau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang supply chain ini sangat cocok sekali untuk seorang generalis. Baik. Dan yang kemudian yang kedua ini adalah mungkin Anda adalah seorang yang spesialis ya. Jadi dari awal itu memang punya satu antusiasme dan jatuh cinta di bidang supply chain. Jadi bisa dikatakan seorang yang spesialis ya. Jadi dia memang suka tidak hanya di supply chain, misalnya dia suka di domain-domain yang lain, tapi dia hanya spesialis di bidang. Dia bisa menjadi seorang supply chain expert sehingga nanti tidak hanya di Indonesia saja, mungkin expertnya bisa secara global gitu ya. Dan karakteristik untuk seorang spesialis ini dia akan memiliki keterampilan yang fokus serta passion yang kuat, serta dia menjadi seorang pemikir yang dalam serta berpengalaman, serta dapat memecahkan masalah yang kompleks di bidang keahliannya. Kalau misalnya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain, mungkin dia akan memiliki upah yang lebih tinggi karena dia juga berpeluang untuk menjadi seorang top leader ya, karena pemikiran-pemikiran ide-idenya itu bisa sangat tajam sekali di bidangnya. Nah, tetapi ada kelemahannya juga nih Pak Nur Hadi, karena karirnya itu menjadi tidak fleksibel karena dia spesialis di bidangnya. Spesialis tadi ya. Betul, jadi tidak fleksibel serta mungkin dia akan sulit mempengaruhi orang lain yang di luar bidang keahliannya. Kalau misalnya bicara keahliannya dia sangat spesialis, tetapi begitu bertemu dengan orang yang di luar bidang keahliannya dan dia harus misalnya bertemu itu sebagai tim, jadi dia sangat susah untuk mengconvince kalau sudah di luar bidang spesialisnya. Itu kelemahannya. Nah, kalau seorang yang spesialis ini biasanya dia punya pendidikan yang linear ya, jadi latar belakangnya itu di bidang kalau sarannya itu adalah mengambil pendidikan formal di bidang supply chain. Jadi mungkin tidak hanya di S1 saja, mungkin lanjut lagi ke S2 di bidang supply chain. Kalau perlu S3 Pak ya untuk di bidang supply chain, karena dia memang mengerti, paham betul mengenai supply chain tersebut. Dan salah satunya rekomendasinya juga adalah mengambil sertifikasi di bidang supply chain untuk menunjukkan bahwa dia memang spesial di bidang supply chain ini dan dia sudah certified baik secara nasional maupun juga secara global yang diakui oleh dunia untuk certified di bidang supply chain tersebut. Nah, jadi ada dua itu. Tapi ada yang ketiga juga nih Pak. Wah, ini menarik. Selain spesialis dan generalis ya. Itu yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini adalah yang mencoba menggabungkan spesialis dan generalis. Nah, jadi yang ketiga ini bisa ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah dia yang mencoba untuk generalis dulu, kemudian dia mencoba untuk menjadi spesialis. Ya kan? Jadi kita bisa katakan hibrid ya, tapi hibridnya itu generalis spesialis. Artinya dia memulai dari generalis, kemudian dia masuk ke dalam spesialis karena mungkin perjalanan waktu akhirnya dia mencoba untuk jadi spesialis. Nah, yang kedua itu adalah tipe hibrid juga, tetapi dia memulai sebagai spesialis, kemudian memutuskan untuk menjadi generalis. Kenapa adalah generalis spesialis? Artinya dia mulai generalis dulu, kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam spesialis. Nah, jadi kalau saran untuk seorang generalis spesialis ini cobalah
aktif dalam partisipasi banyak proyek. Jadi kalau misalnya begitu mulai berkarir itu coba masuk ke dalam banyak proyek dan inisiatif untuk menerima tugas. Walaupun mungkin kita juga inisiatif, sehingga seorang generalis ini dia bisa menimbang-nimbang saya ini lebih senang kerja yang mana. Gitu. Nah jadi nanti dia akan punya pengalaman teknis sehingga nanti sampai kalau di berbagai bagian dari supply chain ini saya tahu saya mau nanti spesialisnya di mana. Jadi arah karirnya itu dia bisa mengerti setelah dia hadir di dalam banyak proyek yang sudah dikerjakan. Itu generalis spesialis. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang spesialis generalis. Spesialis generalis ini dia mungkin dia memulai dengan posisi tertentu, nah tetapi dia itu nanti akan mencoba mencari pemahaman di bagian-bagian yang lain. Jadi mungkin sarannya adalah coba menggali banyak referensi. Mungkin dia bisa mencari tahu sebenarnya saya ini cocoknya juga di bagian yang mana, dan saya juga harus mencari exposure. Kalau generalis dia itu harus mencari pengakuan dulu dan exposure, sehingga nanti seorang generalis ini kan dia akan desain untuk posisi puncaknya adalah sebagai presiden director misalnya, untuk menaungi banyak bagian. Nah, itu jadi lebih baik mencari satu kegiatan di dalam perusahaan yang lebih banyak exposure ya, jadi pengakuan, sehingga salah satu yang bisa menuju sertifikasi. Kalau kita seorang yang sudah tersertifikasi, itu secara pengakuan dari organisasi yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah pengakuan yang legal ya Pak. Jadi certified di bidang supply chain misalnya, berarti sudah ada pengakuan bahwa dia memang sudah punya exposure, punya potensi di yang itu ya. Betul Pak. Nah jadi mungkin itu adalah salah satu yang bisa diikuti ya bagi teman-teman yang berkarir di bidang supply chain, agar nanti bisa menentukan ke arah mana saya ingin berkarir gitu Pak. Nah itu mungkin di bidang technical skills. Nanti kalau soft skill ya kita bisa bahas di lain waktu Pak, karena soft skill ini banyak sekali bisa dibahas ya. Iya, baik, terima kasih Pak Efrata atas pencerahannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Semoga kita bisa ketemu di episode mendatang Pak dengan topik-topik lain seputar supply chain. Ya, baik Pak. Nah, kalau mungkin penutup dari saya, jadi bagi Bapak atau Ibu teman-teman yang ingin mendalami tentang supply chain, coba mendalami bagaimana mempelajari supply chain berdasarkan supply chain body of knowledge. Jadi kalau di dalam pembelajaran supply chain itu ada yang dikenal dengan supply chain body of knowledge. Nah, jadi kalau disingkat SCBOK Pak ya. SCBOK, supply chain body of knowledge ini itu adalah salah satu bentuk kalau bisa dikatakan mungkin kurikulum ya. Membantu agar secara belajar supply chain itu kita bisa mengikuti apa saja sih ruang lingkup dari supply chain. Nah, salah satu yang body of knowledge ini adalah ICA atau International Supply Chain Navigation Alliance, karena mereka mempunyai IISD atau disebut dengan ICA International Standard Board yang mengakui supply chain body of knowledge. Dan bisa dimulai dengan misalnya sertifikasi CSCA, yaitu Certified Supply Chain Analyst. Nah ini adalah sertifikasi yang bisa dimulai untuk dari level 0 ya, jadi tidak punya pengalaman sampai dengan betul Pak, entry level sampai dengan berpengalaman. Karena menurut survei, kalau misalnya dari 100 pelamar bekerja yang di satu perusahaan, hanya satu saja yang punya sertifikasi. Jadi kalau yang lainnya ini berpengalaman serta tidak berpengalaman ya Pak ya, tapi hanya satu yang punya sertifikasi, kemungkinan yang meng-hire itu adalah mencari yang punya sertifikasi Pak. Yang kita ekspor dari supply chain ini. Nah itu mungkin salah satu yang bisa menarik bagi para rekrutmen ya. Baik, betul. Di bidang supply chain ini. Baik,
Baik, sekali lagi terima kasih Pak Efrata atas sharingnya pada episode yang ke-14 ini. Baik teman-teman, demikian diskusi singkat kita dengan Bapak Efrata Denny Saputra Yunus, seorang expert di bidang supply chain training. Sampai jumpa di episode mendatang. Selalu dengarkan Bicara Supply Chain Podcast. See you and bye. At Bicara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bicara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.